Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi ya nabiil ulumi wal hikam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah salat fardu subuh Masjid Agung Karimun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada dirahmati Allah. Pertama sekali kita Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, kepada para awliya wasyuhada wassalihin wal masyayikh, khususan Abu Yasid Muhammad bin Alwi al-Malik al-Hasani wa Abu Yasid Ahmad bin Said Muhammad al-Malik al-Hasani, amadana Allahu bimadadihim wa fada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Yasid Muhammad bin Alwi al-Malik al-Hasani fi kitab al-Mukhtar min kalam al-akhyar. Abu Yasid Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani menyebutkan di dalam kitabnya Al-Mukhtar min kalam al-akhyar, Rabi'ah al-Adawiyah radhiyallahu ta'ala anha. Pada pagi hari ini kita akan mengambil hikmah dari seorang abidah, zahidah, waliyah, seorang ahli ibadah, orang zuhud, waliyah, wali perempuan, sudah sangat ma'ruf, namanya Rabi'ah al-Adawiyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau yaitu Rabi'ah al-Adawiyah al-Basriyah az-Zahidah. Rabi'ah al-Adawiyah al-Basriyah, tinggalnya di Basrah. Dia satu tempat dengan Al-Imam Hasan al-Basri. Yang satu wali laki-laki, yang satu waliyah perempuan. Al-Abidah al-Khasyah al-Ibadah, al-Khasyah orang yang wanita yang khusyuk ketika beribadah. Ummu Amrin Rabi'ah bintu Ismail, tuwfiya sanata thamanin wa mi'ah, wafat pada tahun 180. Wakila asad samanina sanah, beliau berumur 80 tahun, berarti lahirnya tahun 100, 50 tahun sebelum lahirnya Imam Syafi'i. Sayyidah Rabi'ah Adawiyah, Imam Syafi'i tahun 150, beliau tahun 100 persis lahir, berarti 7 tahun setelah Imam Malik. Imam Malik umur 7 tahun, beliau lahir. Kalau Imam Malik di Madinah, beliau di Basrah. Basrah itu daerah Baghdad, Irak. Irak sana. Ataha rajulun bi arba'ina dinar. Ada seorang laki-laki datang kepadanya membawa uang 40 dinar. Dinar itu emas, duit emas, 40 dinar. Bukan duit Indonesia, duitnya kertas, ini duitnya emas. Ada seorang laki-laki datang kepadanya membawa uang 40 dinar. Faqala tasta'inina
biha fabakat summa rafa'at ra'saha ila sama. Kata yang ngasih ini 40 dinar ini, duit emas, diberikan kepada Sayyidah Rabi'ah al-Adawiyah, katanya, kau gunakanlah nanti uang ini, mungkin bisa membantumu uang ini untuk keperluanmu apa segala macam, ambillah, mungkin bisa membantumu uang ini. Ketika dikasih duit itu fabakat, nangis dia. Jadi dikasih duit kok nangis, macam mana? Kalau kita dikasih duit nangis tak? Mana ada orang dikasih duit nangis? Ada cerita lah. Beliau ini dikasih duit tambah nangis, 40 dinar duit emas. Fabakat summa rafa'at ra'sahu ila sama. Beliau nangis kemudian mengangkat wajahnya ke langit. Faqala wa ya'lamu anni astahyi minhu an as'alahu dunya wa huwa yamlikuha. Fa kaifa akhudhuha mimman la yamlikuha. Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala, beliau memandang ke langit. Beliau mengetahui bahwa sesungguhnya aku ini malu untuk meminta dunia kepadanya, sedangkan dia itu yang memiliki dunia. Kata Sayyidah Rabi'ah, beliau, ya Allah, dia ini tahu kalau aku ini malu nak minta dunia kepadanya, padahal dia itu yang memiliki dunia. Allah Subhanahu wa taala, aku malu, Allah tahu. Fa kaifa akhudha mimman la yamlikuha. Bagaimana mungkin aku ini kok malah ngambil dari orang yang tidak memiliki dunia itu? Macam mana aku nak ngambil, katanya. Macam mana aku nak ngambil? Dengan yang punya aja aku tak nak minta, malu aku. Ini ada orang yang tak mempunyai kok ngasih, kok aku nak ambil. Maksudnya apa? Dia tidak mau mengambilnya. Malu dia. Sama Allah yang punya aja dia tak mau minta kalau urusan dunia ini. Tak mau dia. Ini ada orang datang, aku pula nak ambil, katanya. Taklah. Sayyidah Rabi'ah al-Adawiyah. Wa qalat astaghfirullah min qillati sidqi fi qawli astaghfirullah. Kemudian yang kedua kata beliau, aku mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah min qillati sidqi fi qawli astaghfirullah. Dari sedikitnya kesungguhanku di dalam perkataan astaghfirullahu, beristighfar karena istighfarnya itu tidak sungguh-sungguh. Jadi kita ini kan sering baca astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, kan sering baca itu, tapi tak sungguh-sungguh. Istighfar yang membutuhkan istighfar, istighfar yang membutuhkan istighfar. Dia dah baca astagfirullah, astagfirullah. Kau tu istighfar kau ni tak sungguh-sungguh lah. Kalau istighfar sungguh-sungguh tak macam gini modelnya. Istighfarmu itu membutuhkan istighfar baru, istighfar lagi, mengistighfari istighfar yang tidak sungguh-sungguh. Memohon ampun kepada Allah karena engkau memohon ampunnya kepada Allah tidak sungguh-sungguh. Jadi kata bila aku mohon ampun kepada Allah atas sedikitnya kesungguhanku di dalam beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulut aja, jadi sekedar saja istighfar itu. Ya Allah. Jadi kita ini kadang-kadang minta ampun sama Allah ini macam acah-acah aja, macam ya macam tidak, pokoknya mulai bunyi astagfirullah dah tu, selesailah tu. Padahal itu istighfar yang membutuhkan istighfar. Tengoklah para aulia ini, bukan urusan dosa, urusan ibadah itu pun masih dianggap ada satu hal yang belum sempurna yang perlu untuk diistighfari. Betapa sungguhnya mereka di dalam beribadah. Qala Ja'far bin Sulaiman, Imam Ja'far bin Sulaiman bercerita, akhadha biyadi Sufyan ats-Tsauri. Imam Sufyan ats-Tsauri menarik tanganku. Jadi Imam Hasan al-Basri, Imam Sufyan ats-Tsauri
Rabi Adawi ini satu kurun. Ini wali-wali semua, orang-orang soleh semuanya. Dia satu kurun. Jadi kata Imam Ja'far bin Sulaiman, Imam Sufyan Al-Thawri menarik tanganku. Wa qala murra bina ilal mu'addibah allati la ajidu man astarihu ilaihi idza faraqtuha. Ayo kita pergi kepada seorang wanita pendidik mu'addibah yang mana aku tidak akan menemukan orang yang aku merasa nyaman apabila aku sudah berpisah dengannya. Maksudnya kalau dia dah tak ada, aku tak bisa lagi jumpa orang yang seperti dia lagi, tak bisa, susah. Ayo kita pergi yuk. Nah, kalau dia dah tak ada lagi, aku dah tak ada, tak jumpa lagi orang yang bisa membuat hatiku ini nyaman. Kalau ketemu bisa minta nasihat dan sebagainya. Imam Sufyan Al-Thawri dengan kebesarannya, Imam Sufyan Al-Thawri siapa tidak tahu, ulama makruf luar biasa. Tapi dia dengan Sayyidah Rabi Adawiyah datang daripada seorang wanita saja solihah. Jadi Imam Ja'far bin Sulaiman ditarik tangannya oleh Imam Sufyan Al-Thawri, ayo ikut aku bagi ke seorang yang aku tidak akan bisa mendapatkan lagi orang yang seperti itu kalau dia sudah tidak ada, yaitu yakni Rabi'ah, yaitu Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah. Falamma dakhalna alaiha rafa'a Sufyan yadahu qala Allahumma inni as'aluka salamah. Ketika Sayyidina Sufyan masuk dan Sayyidina Ja'far bin Sulaiman masuk ke dalam rumahnya, Imam Sufyan Al-Thawri doa sama Allah, Allahumma inni as'aluka salamah, ya Allah aku mohon kepadamu keselamatan, aku mohon kepadamu keselamatan ya Allah. Dia masuk ke rumah Sayyidah Rabi'ah. Sayyidah Rabi'ah ada sudah. Sayyidah Rabi'ah mendengar doanya Imam Sufyan Al-Thawri, dengar ya. Jadi, Allahumma inni as'aluka salamah, ya Allah aku mohon keselamatan. Fabaqat Rabi'ah, mendengar doa itu Sayyidah Rabi'ah menangis. Dengar doanya Sayyidina Sufyan Al-Thawri, menangis beliau. Faqala laha ma yukik. Melihat Sayyidah Rabi'ah menangis, Imam Sufyan Al-Thawri tanya, apa yang membuatmu menangis? Ya Sayyidah Rabi'ah, apa yang membuatmu menangis? Qalat ama alimta anna salamata minad dunya tarku ma fiha fa kaifa anta mutalattiqun biha. Kata Sayyidah Rabi'ah, bukankah engkau ni tahu, engkau ni imam besar, alim besar, bukankah engkau tahu sesungguhnya keselamatan itu, as-salamata minad dunya, keselamatan di dunia ini yaitu tarku fiha. Keselamatan di dunia ini kalau nak selamat yaitu meninggalkan isinya dunia ini. Engkau doa Allahumma inna as'aluka salamah, ya Allah aku mohon keselamatan ya Allah. Kau tahu sendiri selamat dari dunia ini meninggalkan isinya dunia, maksudnya enggak cinta dia, zuhud maksudnya. Fakai bahwa anta mutaladdikhun biha, macam mana kau doa sementara engkau ini berlumur dengan dunia? Enggak cocok doamu sama apa yang kau lakukan itu. Bukan main doanya aku minta selamat ya Allah dari dunia. Engkau tahu sendiri engkau alim. Kalau keselamatan dunia ini, orang kalau selamat di dunia ini, ya sudah dia harus meninggalkan dunia ini sendiri. Enggak cinta dunia, harus zuhud. Sementara engkau doanya begitu, tetapi engkau berlumuran dengan dunia, macam mana? Enggak cocok antara doa dengan perilaku tadi. Imam Sufyan Al-Thawri bukan orang kecil itu pun masih, makanya dikatakan murra bina ilal mu'addibah, ayo kita pergi kepada seorang wanita pendidik
Jadi sebesarnya seperti itu beliau masih minta dididik oleh seorang wanita salihah. Kebesaran Imam Sufyan Ats-Tsauri. Wa qala Az-Tsauri baina yaday Rabi'ah, Imam Tsauri berkata di hadapan Sayyidah Rabi'ah. Imam Sufyan Ats-Tsauri dia selalu datang ke Sayyidah Rabi'ah, sering dia belajar, memang belajar dengan Sayyidah Rabi'ah. Imam Tsauri berkata di depan Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah, apa kata beliau? Wa husna, kata Imam Tsauri. Maksudnya apa? Betapa sedihnya aku, betapa sedihnya aku, kata Imam sebenarnya. Faqala la takdzib, kata saya, kau jangan bohong, kamu jangan bohong. Kul wa qillata husna, tapi katakanlah betapa sedikitnya sedihku. Yang kau bilang betapa sedih sekali aku, kau jangan bohong ya Sufyan. Katakanlah betapa sedikitnya sedihku, kau bilanglah begitu. La kunta mazunan mahannaka alaish, kalau memang betul-betul engkau ini orang yang sangat-sangat sedih, maka sesungguhnya hidupmu ini di dunia ini kau tidak akan merasa enak. Dengan kehidupan ini kau tidak akan merasa enak, sedih, masih sedih mikirin akhirat. Orang kalau betul-betul mikirin akhirat, dia tidak akan merasa gimana di dunia ini, suka, gembira, atau enggak. Kalau orang betul-betul mikirin akhirat, mesti dia akan selalu merasa sedih. Macam mana nanti di akhirat, macam mana. Kalau dah mikirin dunia ini, dah mikir senang-senang aja, jalan-jalan apa segala macam, macam mana dia nak kepikiran akhirat? Bohong kamu itu. Jadi Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri karena memang orangnya ya waktu dia kan sedang belajar juga, belajar dengan Sayyidah Rabi'ah Adawiyah. Jadi pada waktu itu beliau ini masih ya saja belajar menuju kepada zuhud. Jadi dididik oleh Sayyidah Imam Rabi'ah Adawiyah. Jadi kalau orang memang betul-betul sedih, ya tidak begitu. Kamu tuh sedih sedikit aja sedihmu itu, tidak cocok perkataanmu, kau bohong kamu itu. Wa qala li Sufyan innama anta ayyamun ma'dudah, innaka anta ayyamun ma'dudah. Saudara Rabi'ah berkata kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri, kamu itu hanyalah hari-hari yang terbatas. Kamu itu adalah hari-hari yang terbatas. Maksudnya apa? Kita ini manusia apa? Kita ini cuma hari-hari yang terbatas. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, itu kita. Masih umur kita tuh. Begitu Senin terlewat dia tidak akan kembali, Selasa terlewat tidak akan, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu tidak akan bakal kembali ini. Jadi kamu itu hanyalah hari yang terbatas. Mulai 1 hari, 2 hari, 1 pekan, 2 pekan, 1 bulan, itu dah kelewat sebulan itu tak akan balik lagi. Itu kamu sebenarnya. Kemudian faiza zaba yaum zabal ba'd, kalau 1 hari saja hilang terlewatkan, berarti kamu sudah berkurang. 1 hari terlewat kamu berarti sudah berkurang. 1 bulan terlewat berarti kamu lebih kurang lagi. 1 tahun terlewat berarti kamu lebih kurang lagi. Wa yusiku idza zabal ba'du ayyadhabal kul, maka ketika bagian itu sudah banyak yang hilang, pergi, sudah 1 bulan pergi, 1 tahun dah terlewat, 2 tahun, 10 tahun dah terlewat, nanti mesti hari-harimu itu mesti akan habis. Habis maksudnya apa? Ajal datang, habis jatah hidup di alam ini. Itu saja. Manusia itu apa? Hanyalah umur itu hari-hari yang terbatas. Tak ada orang hidup tak mati, semuanya mati. Mulai zaman dulu bumi ada isinya,
mulai zaman Nabi Adam. Tapi sepanjang-panjang manusia umurnya Nabi Nuh, zamannya Nabi Nuh sampai ribuan tahun umurnya. Sekarang pun tidak ada. Mana ada? Ada manusia di zaman Nabi Nuh sekarang? Mana ada? Padahal umur mereka seribuan tahun. Sekarang satu pun dah tak ada lagi. Apalagi kita zaman 2022 ini, umur 60 tahun, kadang 20 tahun dah meninggal, kadang masih bayi dah meninggal, 40 tahun dah meninggal, banyak. Sebelum 40 yang meninggal banyak sudah. Pendek dulu zamannya Nabi Nuh 1900 tahun, 1000 tahun pun tak ada bekasnya. Sekarang tak ada bekasnya. Dulu hewannya besar-besar, dinosaurus ribuan tahun. Sekarang cecak, berapa hari umur cecak? Tengoklah, kita paling dulu bekamai panjang-panjang, burung tah burung apa itu segala macam, panjang-panjang umurnya. Sekarang tuh burung apa tuh yang bunyi-bunyi itu berapa hari umurnya tuh? Sudah berapa generasi mereka. Jadi engkau adalah hari-hari yang terbatas. Ketika hilang bagian, maka berarti hilanglah dirimu. Maka ketika bagian-bagianmu, harimu itu sudah terlewatkan, maka suatu saat akan hilang semuanya. Pasti akan berlalu, pasti akan mati semuanya. Terakhir, qalat khadimatuha kanat rabi'atu tusallil laila kullah. Pembantu Sayyidah Rabi'ah Adawiyah berkata, Imam Sayyidah Rabi'ah ini tusallil laila kullah, salat sepanjang malam. Salat sepanjang malam tak berhenti. Macam mana salat tak berhenti itu? Kita terawih saja minta cari yang cepat, cari yang sikit, laju lagi. Beliau ini satu malam suntuk salat. Betapa jauhnya. Kita tak usah bandingkan dengan Nabi, dengan para soleh, orang-orang soleh ini tak ada apa-apanya gitu. Salat sepanjang malam. Jadi kalau kita bikin, tak usahlah sepanjang malam. Terawih 2 jam aja entah ada yang datang, 1 jam aja dah. Gini dah pusing dah, tahan. Kanat Rabi'atu tusalli laila kullahu wa idza tala al-fajru haja'at wa sabatat min marqadiha wa hiya fazi'ah. Haja'at fi musallaha haja'atan khafifah hatta yusfira al-fajr. Ketika fajar keluar, beliau hajat ini tidur ringan. Ketika fajar keluar, beliau tidur ringan fi musallaha, di tempatnya salat. Menjadi salat, tempat salat. Ketika fajar keluar, satu malam salat fajar keluar, geletak sebentar di musalla tempat dia salat. Hajatan khafifah, tidur yang ringan, hatta yusfiral fajru, sehingga fajar itu nampak kuning. Nampak kuning, sudah agak terang. Fajar sudah agak terang, tapi masih waktu subuh. Baru wa kuntu asma'u taqul idza wasaba min marqadiya wa yabaza ya nafsu kam tanamin yusiku an tanami naumatan la takumina minha illa lisarhati yaumin nusyur. Tidur, jadi masuk subuh jam 4.39 fajar keluar, beliau istirahat sebentar, hajatan khafifah, sekitar jam 5 lah, 10 menit aja tidur, 10 menit istirahat untuk menjaga stabilitas badan. Jadi enggak total dari satu malam tuh mata ini tak terpejam sama sekali. 10 menit tidur dekat tempat sholatnya. Sekitar, jadi kalau 10 menit setelah masuk waktu subuh itu sana baru agak terang sedikit, 10 menit 15 menit lah
jam 5, 10, jam 5 menit atau 5-10 menit. Beliau langsung terbangun nih, banyak kaget terbangun. Wasabat min markadiha wa yafazah, langsung terkejut dia, macam melompat dari tempat dia tidur itu tadi, melompat. Terus kata beliau, ya nafsu kam tanamin, wahai nafsu, berapa lama kau ditidur? Katanya, yusiku antana min naumatan la takumina minha illa li sarhati jaumin nusur. Kamu ditidurnya udah lama betul ini, padahal baru sebentar masuk waktu subuh, sekitar 10 menit 15 menit itu balik, langsung tuh bangun. Kau ini lama betul lah nafsu tidurnya, sampai tidurmu itu seperti tidur yang tidak akan pernah bangun sampai nanti ditiuplah trompet di hari kebangkitan. Macam-macam tidurnya orang yang mati, orang yang meninggal di zaman Nabi Adam sampai zaman sekarang tidurnya berapa lama meninggal, yang sudah meninggal. Di trompet, di sangkakala yamanusur, ditiup baru bangun semuanya dari kubur. Padahal baru berapa menit aja tidurnya, 10 menit aja lama betul kau ditidur. Lama betul kau ditidur, 15 menit 10 menit, kayak tidur orang yang sudah tak bangun sampai hari kebangkitan. 15 menit kata dia lama, aduh kita berjam-jam katanya, aduh masih ngantuk lagi, banyak sekali tidur kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.